Syarat wali nikah. Ketemu? Syarat wali nikah ketemu? Halaman berapa? Syurut wali nikah samaniyah. Syarat wali nikah ada 8. Ya. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, seorang perempuan tidak dapat dinikahkan kecuali dengan seorang wali. Ya. Maka kalau ada orang nikah tanpa wali, maka pernikahannya tidak sah. Nah, ada 8 syarat wali nikah. Yang pertama al-ikhtiyar. Ya, pilihan sendiri. Ikhtiar lawan katanya tidak dipaksa ya. Jadi ikhtiar itu maknanya apa? Tidak dipaksa. Fala yasihu tazwijul mukrah bi ghairi haqqin, maka tidak sah ya orang yang dipaksa menikahi seorang anaknya tanpa hak ya. Jadi kalau misalnya contoh misalnya ya, dulu ada kisah Siti Nurbaya dulu ya. Karena bapaknya ngutang ame Datuk Maringgi, akhirnya apa? Si Datuk bilang, kalau mau lunas utang kawinin anak lu sama gua. Nah, itu dipaksa, maka tidak sah. Li khabarin, berdasarkan sebuah hadis, innallaha wada'a an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala wada'a, telah mengangkat, an ummati, dari umatku, al-khata', yakni kesalahan. Jadi Allah itu tidak menulis ya umatku jikalau berbuat salah. Wan nisyan, dan lupa. Wa mastukrihu alaih, dan apa saja yang dipaksa mengerjakannya. Nah, jadi ini kata Nabi kita Muhammad SAW, malaikat nggak nyatet, malaikat nggak nulis amal seseorang ya kalau dikerjakan karena khotok, kesalahan ya. Jadi ada orang salah maka nggak ada dosanya, namanya orang salah. Atau nisyan, karena lupa ya, karena lupa. Wa mastukrihu, dan juga yang ketiga karena terpaksa ya. Jadi ada orang buka puasa, siang-siang disuruh lakinya, kata lakinya yang buka puasa deh yuk gitu. Kata bininya, jangan bang, masih johor, nggak mau, udah kebelet banget nih. Akhirnya johor juga tuh, dia batalin puasa. Nah sekarang yang salah siapa? Lakinya apa istrinya? Yang salah lakinya. Iya. Walaupun kasusnya dibalik, siang-siang tengah hari bentet nih, bininya bilang, bang, bang kita nyampur bang. Kata lakinya, jangan puasa. Bininya maksa. Terus terjadilah hal tersebut. Yang suruh bayar kafarat siapa? Lakinya, bininya? Lakinya. Lah kok begitu? Nah itu ya. Unik begitu. Jadi emang dari dulu yang namanya tanggung jawab urusan laki-laki. Walaupun yang salah perempuan, tetap yang tanggung jawab siapa? Karena perempuan nggak pernah salah, begitu kali. Lah kenapa? Karena tadi laki-laki dikasih Allah kekuatan untuk menahan perempuan. Kalau perempuan ngajakin nyampur siang hari bolong terus terjadi, maka yang salah laki-laki. Karena laki-laki harusnya bisa nahan. Itu tugasnya laki-laki. Ya. Makanya kalau ada suami-suami yang korupsi lantaran istri-istri yang mata duitan, maka yang disalahkan tetap laki-laki. Ngapain lu mau gitu? Jelas? Paham? Ya. Jadi fungsinya laki-laki sebagai nahkoda, dia ngatur perempuan, bukan perempuan yang ngatur laki. Makanya dalam kesempatan mahya kemarin saya bilang, yang taat sama laki-laki, yang taat sama perempuan masuk neraka. Kenapa? Memang tabiat perempuan itu, dasarnya tabiat perempuan itu menjurus ke neraka. Satu tabiatnya itu tukang gosip, tabiat itu. Ya, coba perempuan mana yang nggak gosip kan ya? Paling demen ngomongin orang, beneran. Apalagi tabiat perempuan, boros, suka jajan, tuh online shop tuh keranjang penuh mulu isinya. Ya. Ya banyak lah pokoknya tabiat perempuan. Nah maka tugas laki-laki meluruskan perempuan tuh ya. Kata Nabi kita Muhammad SAW dalam hadisnya, istausu bin nisa'i khaira, nasihatin perempuan dengan baik-baik. Fa innaha, ya, karena sesungguhnya perempuan tercipta dari tulang rusuk yang bengkok.
Kalau kau keraskan, kau paksa, maka ia akan patah. Kalau kau tak luruskan, maka selamanya bengkok. Itulah tabiat perempuan, sunnatullahnya begitu, ya. Maka jangan biarkan istri menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Suami yang pemimpin, suami yang ngatur, suami yang ngurus semua itu. Istri tinggal jalanin doang begitu ya. Makanya siapa yang taat kepada istri maka masuk neraka. Itu sudah banyak contohnya, ya. Makanya sebagai seorang istri kalian harus ya mengerti kalau seandainya dinasihatin sama suami gitu ya, ibu ya. Ya. Yang bingung yang udah nggak ada lakinya nih, ini yang lurusin siapa nih gitu ya. Yang bilangin siapa, yang nasihatin siapa? Nggak nasihatin diri sendiri gitu ya. Nggak ada obat tuh ya. Nggak mesti yang nasihat lagi, nggak mesti. Banyak perempuan-perempuan yang nggak nikah banyak. Itu yang pertama ya. Jadi nggak sah orang yang dinikahi dengan cara paksa. Bi khilafil mukrah bihaqqin. Lain halnya dengan yang dipaksa tapi dengan hak, ya. Yang dipaksa cuma dengan hak. Jadi pemaksaan boleh, cuman dengan hak. Gimana tuh? Bi an'adola fa amarahu wa hakim bitazwiji fayasihu. Sekiranya itu wali mempersulit. Si wali ini minta kalau mau nikahin anak saya bayar 1 miliar. Insyaallah 1 M. 1 ember mending ya, 1 M, 1 miliar. Ya. Nah, si wali mempersulit, fa amarahul hakim, kemudian hakim memerintahkannya untuk menikahi anaknya, maka sah, ya. Artinya jikalau si wali mempersulit pernikahan anak perempuannya, maka nanti hakimlah yang nyuruh si wali untuk mempermudahnya, memaksanya untuk mempermudahnya, maka pernikahannya sah walaupun dipaksa, karena pemaksaannya benar gitu, ya. Ada satu kasus di masyarakat, ada misal begitu, ada wali dia ini nyusahin anaknya sampai anaknya nggak kawin-kawin, sampai anaknya nggak nikah-nikah karena syaratnya berat. Satu syaratnya bawain 100 juta, 2 harus di gedung. Nah, di gedung apa? Gedung kosong kali. Yang ketiga syaratnya nanti mertuanya kudu dibeliin Innova misalnya. Waduh. Terus yang keempat, uang pelangkah per anak motor Ninja lagi. Ini kan sulit nih begini nih. Maka si hakim, ya, atau KUA, kalau sekarang KUA itu boleh memaksa walinya untuk menikahi anaknya tanpa standar yang tadi gitu, ya. Jangan sampai ada perempuan pengen nikah tapi dipersulit gitu. Itu yang pertama. Adapun syarat wali yang kedua, hurriyah, ya, merdeka. Seorang wali kudu orang merdeka. Fala wilayata liraqiqin, maka tidak ada perwalian bagi seorang budak walau muba'adon, meskipun budaknya muba'at. Apa budak muba'at? Budak yang setengah sudah lunas. Jadi ada budak dia bayar baru setengah untuk dirinya, belum setengahnya belum lunas nih. Nah, itu namanya budak muba'at, ya. Jadi kalau di zaman sekarang nggak ada udah budak, cuman ilustrasinya begitu ya. Ada orang budak, dia itu kata tuannya, ente kalau mau bebas bayar misalnya 100 juta. Nah, si budak baru bayar 50 juta, kurang berapa? 50 juta. Itu namanya budak apa? Muba'at. Meskipun udah setengahnya merdeka, tapi belum full merdeka, maka tidak boleh menjadi wali. Tuh. Yang ketiga, dzukurah. Seorang wali harus laki-laki, tuh ya. Fala yasihun nikah min imra'atin aw khunsa, maka tidak sah, ya, menjadi wali nikah yaitu dari perempuan atau khunsa, orang yang berkelamin ganda, ya. Jadi kalau misal ibu punya suami meninggal, maka nggak bisa ibunya menjadi wali. Mesti siapa? Mesti saudara kandung laki-laki. Atau siapa tuh? Atau paman atau kakek, nanti dijelaskan urutan-urutannya. Yang jelas laki-laki. Ya. Naam idza kana al-wali khunsa summa banat dzukuratuhu sahhan nikah. Ya, kata pengarang kitab, apabila wali tersebut berkelamin ganda, kemudian jelaslah kelaki-lakiannya setelah itu, maka sah pernikahannya. Ya.
Jadi kalau orang berkelamin ganda dasarnya nggak bisa. Cuman kalau setelah dicek ternyata yang lebih dominan laki-lakinya daripada perempuannya maka sah. Cuman kasus seperti ini sangat-sangat jarang. Ya. Yang keempat, taklif. Orang yang menjadi wali sudah usia mukallaf. Maknanya ayyakuna al-waliyu balighan aqilan. Seorang wali atau seorang yang menikahkan tadi haruslah sudah berusia balig. Ya, makanya kalau ada saudara masih kecil, masih SD, belum balik nggak bisa. Syaratnya harus apa? Balik. Kalau laki-laki berapa tahun? Umumnya 13 tahun. Perempuan paling minimal berapa? 9 tahun. Akilan yang kedua, berakal yang penting nih. Walinya berakal. Kalau ada seorang orang tua, bapak, cuman maaf ya, agak kurang akalnya, maka nggak bisa jadi wali. Ya. Kalau bahasa orang Betawi, sekilo kurang seraup gitu. Jadi orang masih ada kekurangan di ininya, maka nggak sah. Gitu ya. Fala wilayata li sabiyyin, maka tidak ada perwalian bagi seorang anak kecil. Wa in kana mumayyizan, meskipun sudah bisa membedakan, sudah mumayyiz kayak Muhammad ya. Muhammad sudah mumayyiz, sudah kenal duit goceng, duit 2000. Ya, ciri orang mumayyiz itu sudah bisa bedain duit goceng sama duit cepek gitu. Coba dah, misal Umar dikasih 2000 sama 5000 sama aja. Berarti belum apa? Mumayyiz gitu. Ya. Kayak Hafsah misal nih, kenal duit gak dia? Hah? Belum kenal kan? Iya tuh. Berarti belum apa? Mumayyiz. Nah. Kama la wilayata li majnun, dan sebagaimana tidak ada perwalian bagi orang gila, apalagi orang gila. Wa in taqattu ajununuhu, meskipun gilanya kadang-kadang. Ya, gilanya putus-putus. Hari ini gila, besok enggak, besok gila, besok enggak. Nah, itu enggak boleh jadi wali. Terus siapa? Ya pindah perwaliannya gitu. Ke kakek kalau ada, ke paman atau ke saudara. Yang kelima, al-adl. Ya, seorang yang menjadi wali harus adil. Apa adil di sini? Bukan orang fasik. Ya, bukan orang fasik. Ini yang susah. Ini yang hampir-hampir kalau kita nyari, ya ini sulit. Karena orang mana yang nggak maksiat? Ya. Apalagi orang tuanya dulu, maaf, misalnya mantan minum khamar, mantan pemain judi. Nah itu udah nggak bisa jadi wali. Ya, nggak bisa jadi wali. Nah cuma ada ulama nanti kasih kelonggaran. Bagaimana? Fala wilayata li fasikin alal madhab, maka tidak boleh, tidak sah perwaliannya orang yang fasik, orang yang suka maksiat. Orang fasik ya, orang fasik itu orang suka maksiat. Orang yang terus-terusan maksiat. Sekarang gini, seorang wali pernah nggak maksiat? Pernah. Bisa nggak maksiat? Bisa. Bedanya menabi kan di situ. Tapi seorang wali itu maksiat tobat gitu, nggak ngulang lagi. Kalau fasik ngerjain dosa, dosa lagi terus. Ya. Makanya kenapa kalau bisa yang namanya khotib, yang namanya pengajar, jangan orang yang belum nikah, karena ada kecenderungan kefasikan. Gitu. Yang namanya anak muda belum punya ketetapan ya. Ntar ke sono, ntar ke sini, ntar godain cewek ono, ntar godain cewek ini, ntar bengono, lagunya ada aja gitu. Namanya belum nikah. Belum ada yang menyeimbangkannya. Nah, makanya kalau ada orang misalnya tadi dia terkenal dengan kemaksiatannya atau dikenal dengan orang fasik, maka tidak sah perwaliannya. Li'annal fisqa naqsun yakdahu fi syahadah, karena kefasikan. Naqsun adalah kekurangan, yakdahu yang mencoreng fi syahadah dalam persaksiannya. Fayamna'ul wilayah, maka tercegahlah kewaliannya, karik seperti perbudakan. Ya kan sekarang gini, seorang wali fasik misalnya, dia bisa aja ngejual anaknya hanya demi rupiah, demi duit. Nah makanya nggak sah seorang wali menikahkan anaknya kalau didasarkan kalau dia orang fasik gitu, karena takut nanti dizalimin anaknya. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwaliyin mursyid. Tidak sah nikah kecuali dengan wali yang mursyid. Yang mursyid maknanya yang adil. Ya, wali yang adil. Jadi kata adil di sini bukannya dia misalnya punya dua dikasih dua-dua, enggak gitu. Adil di sini apa tadi? Tidak maksiat. Qala al-Imam Asy-Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, arada bil mursyid, yang dimaksud dengan kata mursyid adalah al-adlu, yaitu adil, ai ghairul fasik, yaitu bukan orang fasik. Wa hadza fi ghairil imamil a'zam, ini selain daripada imam besar. Imam a'zam itu khalifah. Tulis imam terbagi dua, imam kecil, imam besar. Apa imam kecil? Imam salat.
Apa imam besar? Imam pemimpin negara, imam khalifah. Ya. Jadi kata di sini kata Imam Syafi'i ya, yang namanya seorang wali harus ya adil. Tapi selain daripada imam besar, Imamil A'zam. Apa tadi Imamul Azam? Khalifah, presiden. Nah, kalau presiden ya, fala yadurru fiskuhu, maka tidaklah mengapa ya, tidaklah merusak dia akan kefasikannya. Artinya apa? Seorang presiden meskipun fasik, dia tidaklah mengapa ya. Jadi tetap saja jadi presiden walaupun orang fasik. Mohon maaf ya. Ya, ada kisah dulu ya, ulama-ulama cerita tentang kefasikan para pemimpin mereka ya, sampai-sampai suka bunuh orang, suka kawin lebih dari 4, bininya banyak. Itu kan fasik tuh namanya. Tapi kalau dia sebagai seorang pemimpin nggak jadi masalah buat kepemimpinannya. Tapi kalau buat seorang wali, ya itu dipermasalahkan itu ya. Wallahu a'lam, ini apa pengaruh politik apa-apa, yang jelas ini kata Imam Syafi'i begitu. Ya. Wakil ada yang mengatakan al-fasik yali. Nah, ada yang mengatakan nih, ada wakil ya, pendapat lemah. Orang fasik tetap boleh mewalikan. Ya, orang fasik tetap boleh mewalikan. Lian al-fasaqa lam yumna min at-tazwij fi asril awwalin. Karena kefasikan tidak mencegah orang untuk menikahkan anaknya pada masa-masa terdahulu awal, masa Rasulullah ya. Di masa Rasulullah ya ada orang-orang yang memang fasik, tapi ketika menikahkan anaknya nggak dimasalahkan sama Rasulullah gitu. Bahkan ada orang yang bapaknya kafir, bahkan ada orang yang bapaknya tukang maksiat, tapi ketika menikahkan anaknya nggak masalah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wakila yalil ab wal jad faqat. Nah, ada yang mengatakan, pendapat lain mengatakan, ya, bapak dan kakek saja, ya, yang boleh menikahkan meskipun fasik, tidak selainnya, ya. Paman nggak boleh, cuman bapak sampai kakek, meskipun fasik. Tuh, ini pendapatnya, ini yang memudahkan. Wa aftal Imam Al-Ghazali, Imam Ghazali mengatakan, bi annahu idza adda salbu ila tazwiji hakimin fasikin waliya. Wa illa fala li'annal fisqa qad ammal ibad wal bilad. Nah, dia. Kata Imam Ghazali ya, sekiranya ya hal itu menyebabkan ya ia harus dinikahi oleh seorang hakim yang fasik, maka orang tuanya lah yang lebih berhak. Jadi gara-gara orang tuanya fasik, terus dia dioper perwaliannya kepada hakim. Hakimnya fasik, mendingan sama orang tuanya walaupun fasik. Gitu. Ya, mendingan sama orang tuanya walaupun fasik daripada sama siapa? Hakim. Karena apa? Karena alasan kata Imam Ghazali, karena kefasikan sudah merata sekarang Pak di berbagai macam wilayah dan pada orang-orang tuh. Ya. Jadi kata Imam Ghazali yang begitu udah nggak kepake. Tuh zaman Imam Ghazali tahun 505 tuh beliau ya meninggalnya. Itu udah nggak kepake hukum itu. Dan karena sekarang orang sudah banyak yang fasik ya. Wastahsanahu Nawawi, Imam Nawawi menganggap baik hal tersebut itu ya. Waqtara Ibnu Shalah radhiyallahu anhu. Nah, ini ya. Jadi ada 3 pendapat kurang lebih ya. 4 pendapat. Yang pertama mengatakan wajib seorang adil, yang kedua orang fasik boleh mewalikan, yang ketiga yang boleh fasik bapak sama kakek saja, yang keempat tetap ke orang tuanya kata Imam Ghazali karena sudah merata kefasikan. Nah, tapi ada kaul yang mengatakan walau tabal fasik taubatan shahihah zawaja halan ala ma'tamahdu Ibnu Hajar. Nah, kata Ibnu Hajar, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ya, dan juga Khatib Al-Baghdadi Imam Ramli mengatakan kalau sekiranya seorang bapak itu tobat dengan tobat yang sahih pada saat itu maka boleh menikahkan. Jadi begini solusinya. Jadi ini bapak tukang maksiat. Pas pengen akad nikah, ustadznya nyuruh, "Pak, bapak kan belum bisa ninggalin maksiat. Bapak pengen nikahin anaknya nih. Sekarang bapak tobat dulu dah. Ya, saya bimbing ya, bapak ikutin saya baca Sayyidul Istighfar. Mudah-mudahan dengan begini sah jadi perwaliannya. Baca tuh Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka
wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta. Itu dibaca sekali kata Nabi kita Muhammad SAW. Yang baca pagi hari siang meninggal masuk surga, yang baca sore malam meninggal masuk surga. Cuman sayyidul istighfar, itu tuannya istighfar. Ya, jadi caranya tadi orang yang fasik disuruh apa tadi? Tobat dulu sebelum nikahin anaknya gitu. Lakin alladzina qalahu syaikhan innahu la yuzawwij illa ba'dal istibra. Dia. Akan tetapi kata dua guru tadi, Imam Khatib dan Imam Romli, tidak boleh seorang wali fasik menikahkan anaknya kecuali setelah benar-benar istibra, benar-benar bersih. Ya. Orang kalau habis tobat belum dikatakan bersih benar, karena bisa jadi pulang ngerjain lagi. Ya, dia habis akad nikah, ya emang dasar kang mabok, pulang nyari minuman lagi, bisa jadi gak? Nah, makanya belum dikatakan benar-benar tobat kecuali memang benar diyakini dia ini udah bebas dari maksiatnya. Wa'tamadahu Subki, itulah pendapat yang dipegang oleh Imam Subki. Ya. Qala Imam Muhammad bin Musa ad-Damiri, tustahabu istitaba al-masturin qabla al-aqdi ihtiyatan. Disunahkan minta tobat, ya, al-masturin, orang-orang yang tertutup dosanya, qabla al-aqdi, sebelum akad, ihtiyatan, dalam bentuk ihtiyat. Wa kadza istitabatul wali al-mastur. Samalah. Yang keenam, syarat wali adalah adamul ikhtilal, adamu ikhtilalin nazar bi haram. Tidak memiliki kekurangan dalam pandangan. Nih seorang wali, matanya kudu jelas, ya. Biharamin, lantaran tua, ya. Atau maknanya kibarisin. Au khobal, atau enggak melihatnya itu gara-gara lumpuh. Maknanya khobal di sini adalah fasadun fil aql, lemahnya, rusaknya akal. Sawaun kana aslian, baik itu lemahnya itu adalah asli, sifat dari lahir, atau arid, atau datang setelah dia lahir. Fala wilayata lahu lil ajizi anil bahsi anil akfa wa adamil ilmi mawadil khat hadzil wajib alal auliya. Maka tidak ada perwalian bagi dirinya karena dia tidak mampu, ya, untuk mencari hal yang mencukupinya, dan tidak ada ilmu, ya, untuk menaruh, ya, untuk meletakkan bagian yang wajib pada seorang wali. Intinya kagak sah orang, ya, kalau udah terlalu tua, yang memang tuanya ini menyebabkan dia itu rusak dalam pandangan, rusak dalam akal, ya. Yang ketujuh, adamul hajar bisafah, tidak adanya hajar, ya, hajar ini pencegahan maknanya, tidak dicegah orang tersebut dengan sifat bodoh. Safah, makna safah bodoh, ya. Ini safah di sini orang kurang, ya, orang kurang. Kayak Nu'man gitu, nah kayak Nu'man dah tuh lah, langsung dah, ya. Kayak Nu'man gitu, juga nggak bisa nikahin, gitu, ya. Yang terakhir adamul ihram, dia tidak dalam keadaan ihram, maka tidak sah tazwijul muhrim, orang muhrim, orang yang ihram menikahkan anaknya, walau wakiluhu, begitupun wakilnya, walau kana halal, meskipun halal, ya. Lakinnahu la yan'azil bil ihram wa yaqid ba'da tahallul, ya. Nah, ini gitu, ya, intinya tidak sah, ya, bagi orang yang ihram. Ada 8 berarti, ya. Yang pertama pilihan sendiri, yang kedua merdeka, yang ketiga laki-laki, yang keempat sudah dewasa, yang kelima adil, tidak fasik, yang keenam tidak kekurangan dalam pandangan dan akal, yang ketujuh tidak dicegah dengan sifat bodoh atau kurang, yang kedelapan tidak dalam kondisi ihram. Nah, kira-kira nih buat para teman-teman semua, para santri semua, kira-kira nih orang tua kita bisa jadi wali apa enggak? Lihat aja di sini, gitu, ya. Ini ilmu nih, ya, buat kita para perempuan, ya, jangan sampai bingung nanti, ya, gitu. Nah, pertanyaannya gini, Ustadz, saya pengen nikah, cuman orang tua saya nggak ngasih-ngasih, disusahin mulu gitu. Ya, tadi saya bilang boleh ke wali hakim. Wali hakim siapa, Ustadz? Datang ke KUA, konsul di sana. Nanti ke KUA lah yang menentukan. Karena wali hakim itu standarnya harus resmi dari pemerintah, ya. Nggak boleh nih saya ujuk-ujuk jadi wali hakim gitu. Lah enak banget kita menikahin orang aja. Dapat surat kagak, izin kagak, legalitas kagak, nggak boleh. Jadi harus kemana? Ke KUA, gitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau nanya? Fadhil, silakan. Ayo, yang mau nanya. Kelas ini.